Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Sebagai seorang putri, Qingming hantu selalu berada di posisi tertinggi. Namun, ketika hal ini terjadi, ia langsung merasa tertekan. Tapi setelah ragu-ragu cukup lama, akhirnya ia mengalah. Saya berhutang budi pada Anda. Berhutang budi? Apa yang ingin kamu bayar? Tanya Lintian dengan senyuman, namun Qingming hantu tidak tahu bagaimana mengatakannya, jadi ia hanya bisa berkata, di masa depan, selama itu tidak merugikan dinasti hantu. Jika kamu membutuhkanku, aku akan membantu, oke? Begitu katamu? Setelah Lintian mengatakannya, ia langsung menggunakan keterampilan latihan jiwa untuk menyembuhkan roh Qingming hantu, dan dengan cepat roh Qingming hantu sembuh. Hal ini membuat Qingming hantu bingung. Secepat itu? Apakah kamu ingin aku melakukannya lebih lambat? Tanya Lintian dengan senyuman, dan Qingming hantu, yang terkejut, bertanya, bagaimana cara kita menyelesaikan masalah di depan ini? Ini adalah batas? Lintian menatap batasan dan bertanya, dan Qingming hantu menjawab, ya. Namun, Lintian berkata, kalian tunggu di sini. Aku akan coba dulu untuk melihat apa yang terjadi. Setelah itu, Lintian menuju ke batas, dan saat ia mendekat, cahaya kuat tiba-tiba menyembur keluar dari batas dan langsung mengenai Lintian. Namun karena kekuatan rohnya yang luar biasa, itu bukan masalah besar. Namun, darah yang lupa khawatir merasa cemas dan berteriak, Master, apakah kamu baik-baik saja? Baik-baik saja, jawab Lintian sambil terus bergerak maju. Cahaya itu terus menyerang. Namun ketika cahaya itu berhenti, Lintian meletakkan tangannya di batas tersebut dan mulai meretakkan kekuatan dari batas satu persatu. Ketika batas itu hilang, Qingming hantu dan yang lainnya mendekat. Darah yang lupa khawatir menatap gunung dan bertanya, apakah semua roh hantu dan dewa ada di dalam gunung ini? Masuk dan kamu akan tahu, jawab Lintian. Saat itu, ia tidak bisa memastikan, jadi ia hanya berkata kepada darah yang lupa khawatir, dan darah yang lupa khawatir melihat sekeliling. Tapi di mana pintunya? Lintian tidak tahu. Namun ia membuka teknik mata ajaib dan mulai mencari sesuatu yang istimewa di gunung. Sepertinya tidak ada jejak di gunung itu, tetapi ia bisa merasakan nafas samar yang berasal dari beberapa batu. Lintian mendekat ke tempat yang mengeluarkan nafas itu, dan melalui itu, ia memeriksa situasi di dalam batu. Ada penemuan, Master? Tanya darah yang lupa khawatir. Di bawah batu ini, kamu seharusnya bisa masuk ke dalam gunung, jelas Lintian. Lalu ia mulai memindahkan batu satu persatu. Seketika, batu-batu itu mulai disingkirkan, dan kemudian sebuah pintu batu muncul, sebesar pintu istana. Melihat pintu ini, darah yang lupa khawatir terkejut, gunung ini adalah sebuah aula? Pintu sebesar ini? Dorong saja, Lintian mencoba mendorong pintu, tetapi merasa bahwa pintu batu itu tertutup rapat. Sementara itu, darah yang lupa khawatir mencoba menyerang pintu, tetapi serangannya tidak berpengaruh sama sekali. Master, pintu seperti apa ini? Serangannya tidak ada efeknya, kata darah yang lupa khawatir. Lintian menatap seluruh gunung dan menjelaskan, batu ini, disebut batu Guyo, adalah salah satu batu terkeras di dunia roh dan dewa, dan bisa menahan serangan dari roh serta keterampilan roh dan hantu. Mendengar ini, darah yang lupa khawatir merasa putus asa dan berkata, lalu, bagaimana kita bisa masuk? Aku akan coba lagi. Lintian meletakkan tangannya di pintu batu dan menutup matanya. Pintu batu itu sangat keras, dan ketika kesadarannya mencoba menembusnya, ia menghilang. Karena itu, Lintian menarik tangannya, menatap pintu batu itu, dan terdiam lama, berpikir keras. Pada saat itu, sebuah nafas dari puncak gunung menarik perhatian Lintian. Lintian langsung melihat ke atas dan berkata, mari kita lihat ke atas. Kemudian, Lintian terbang ke puncak gunung, diikuti oleh darah yang lupa khawatir dan Qingming hantu. Tak lama, ketiganya tiba di puncak gunung, dan di sana terdapat sebuah prasasti batu dengan tulisan yang aneh. Setelah melihatnya, Qingming hantu berkata dengan penuh semangat, itu dia. Ada apa? Lintian tertarik dengan reaksi Qingming hantu, yang menjelaskan, ini adalah prasasti batu khusus untuk menyegel keluarga hantu dan dewa. Apakah prasasti batu ini sulit dikendalikan? Ataukah ini digunakan untuk mengendalikan roh dan dewa? Tanya Lintian dengan rasa penasaran, dan Qingming hantu ragu, aku tidak tahu, tapi prasasti batu ini pasti ada hubungannya dengan roh dan dewa.
Ketika Lin Tian memahami, ia mendekati prasasti batu dan meletakkan tangannya di sana. Kemudian, seluruh tubuhnya tersedot oleh prasasti batu itu dan menghilang. Setelah itu, satu persatu, mereka merasakan kejadian aneh dan penasaran. Beberapa saat kemudian, suara Lin Tian terdengar dari dalam prasasti batu, masuk juga. Setelah mendengar suara itu, mereka masing-masing menyentuh batu itu dan kemudian menghilang dari tempat semula. Ketika mereka muncul lagi, mereka berada di dalam sebuah aula besar, di mana terdapat banyak peti jenazah. Namun, peti jenazah ini memiliki segel khusus, yang tidak mudah dibuka. Selain itu, dari sekilas, ada setidaknya ribuan peti jenazah di sana. Darah yang lupa khawatir terkejut, banyak sekali. Sepertinya, seperti yang diceritakan, ada ribuan roh dan dewa. Bagaimana kamu akan membawanya pergi? King Ming Hantu menjelaskan, aku memiliki senjata ajaib. Setelah itu, King Ming Hantu mengeluarkan sebuah labu hitam dan mulai menghisap peti jenazah satu persatu. Lalu dengan penuh semangat berkata, hebat! Namun, Lin Tian masih di sana, tampak seperti sedang berpikir. King Ming Hantu bertanya, ada apa denganmu? Aku sedang melihat segel di 4 dinding, jawab Lin Tian, lalu ia mulai mempelajari dinding itu, tetapi King Ming Hantu terus mengganggunya. Pada akhirnya, ia hanya ingin roh dan dewa, dan tidak membutuhkan hal lainnya. King Ming Hantu perlahan-lahan melihat-lihat, sementara darah yang lupa khawatir mendekati Lin Tian dan bertanya, Master, apa yang ada di dinding itu? Bahasa hantu dan dewa, jawab Lin Tian, dan darah yang lupa khawatir merasa bingung. Kenapa tidak bisa dimengerti? Saya dulu tahu bahasa Cina kuno, tapi sekarang saya sudah sangat sedikit mengerti. Bahkan jika saya tidak mengerti, Lin Tian tertawa pahit, sementara King Ming Hantu berkata, jika kamu benar-benar ingin mengerti, aku bisa memberimu sebuah buku yang penuh dengan analisis teks kuno, jadi kamu bisa membandingkannya. Apakah kamu punya? Tanya Lin Tian dengan rasa penasaran, dan King Ming Hantu mengeluarkan sebuah buku kulit binatang tebal dan melemparkannya kepada Lin Tian. Ini dia. Lin Tian mengambilnya dan berkata dengan senyuman, terima kasih banyak. Sama-sama, siapa suruh kamu membantuku? Jawab King Ming Hantu, dan Lin Tian tersenyum, hati-hati membandingkan keduanya, lalu menyalin tulisan di dinding satu persatu. Hingga beberapa hari kemudian, Lin Tian baru selesai membersihkan pikirannya. Namun sebelum ia pergi, ia menghancurkan semua tulisan di dinding itu. Kenapa kamu hancurkan itu? Hal-hal di dalamnya tidak sederhana. Jika jatuh ke tangan orang lain, mereka akan merugikan roh dan dewa kamu, bukan keuntungan, jawab Lin Tian dengan senyuman, dan King Ming Hantu merasa curiga, apakah hal-hal di dinding itu ada hubungannya dengan roh dan dewa? Itu adalah roh dan dewa yang disegel, itu ada hubungannya, jawab Lin Tian dengan tegas, namun King Ming Hantu tidak mengerti. Apa hubungannya? Isi di atas mengacu pada semacam segel, yang dapat menyegel roh dan menahannya. Jelas Lin Tian. Mendengar ini, hantu King Ming terkejut, kalau kau mempelajarinya, apakah kau bisa mengendalikan dewa dan roh yang tersegel? Memang benar, tapi aku tidak tertarik dengan sampah seperti itu, jadi kau tak perlu terlalu khawatir. Lin Tian tersenyum lalu terbang ke suatu tempat. Hantu dan Sui, darah, juga segera mengikuti. Tak lama kemudian, ketiganya tiba di luar gunung. Lin Tian menatap hantu King Ming dan berkata, kau bisa pergi sekarang. Kalau kau sendiri? Tanya King Ming penasaran. Lin Tian tersenyum dan berkata, dunia para dewa dan roh ini cukup menarik. Aku ingin melihat-lihat lebih jauh. Mendengar itu, hantu King Ming hanya bisa berkata, baiklah, aku tak akan mengganggumu. Namun saat hendak pergi, ia tanpa ragu-ragu karena kuatnya aura roh di sekeliling mereka. Ia pun berkata canggung, bisakah kau membawaku keluar? Lin Tian hanya tersenyum, mengirimkan hantu King Ming keluar, lalu kembali lagi ke dunia roh dan dewa. Sui bertanya, Guru, apa kau akan melakukan sesuatu pada orang itu? Ya, aku akan menjebaknya. Meski tidak bisa menangkapnya, setidaknya bisa membuatnya menderita. Setelah itu, Lin Tian mulai menggunakan kekuatan roh yang kuat di tempat itu untuk membentuk sebuah formasi unik. Setelah semuanya siap, Lin Tian menggunakan mantra pemanggil roh dalam formasi itu. Saat mantra digunakan, sesosok bayangan muncul dalam formasi. Sosok itu hanya terlihat seperti siluet gelap, tak terlihat jelas wajahnya. Namun begitu muncul, ia langsung merasa tidak nyaman karena kekuatan roh yang begitu pekat. Di mana ini? Tanya bayangan itu kebingungan, dan Lin Tian tersenyum dari belakang, menurutmu ini di mana? Bayangan itu berbalik dan kaget melihat Lin Tian. Lindi, kelihatannya kau cukup mengenalku. Lin Tian tersenyum, dan bayangan itu menyeringai, tentu saja aku mengenalmu. Katakan,
Siapa kau sebenarnya? Dan mengapa kau menyuruh guru negara untuk menyamar menjadi diriku? Tanya Lin Tian. Tapi bayangan itu hanya berkata, kenapa aku harus memberitahumu? Lin Tian hanya tersenyum. Tahukah kau? Aku baru saja mempelajari sebuah teknik. Teknik apa? Teknik penyegelan jiwa. Lin Tian menjawab sambil tersenyum. Bayangan itu tertawa sinis. Teknik penyegelan jiwa? Lindi, sejak kapan kau suka menyombongkan diri? Kau tak percaya? Mari kita coba. Kemudian, cahaya emas muncul dari tubuh Lin Tian, diikuti dengan munculnya huruf-huruf emas misterius yang jatuh ke tubuh bayangan itu. Bayangan itu langsung membeku di tempat, seluruh tubuhnya bersinar emas. Ini, bayangan itu terkejut karena ia tak bisa bergerak. Lin Tian berkata, teknik penyegelan jiwa ini, lumayan juga. Kau pikir ini bisa menjebakku? Bayangan itu mulai mencoba memecahkan segel, namun Lin Tian berkata, percuma. Aku menggunakan kekuatanmu sendiri untuk menyegelnya, jadi semakin kuat dirimu, semakin kuat pula segelnya. Kau, bayangan itu marah. Lin Tian menambahkan, dan ada satu lagi kemampuan teknik ini. Apa maksudmu? Selama jiwanya sudah dikendalikan, aku bisa mengendalikannya sepenuhnya. Mengendalikan jiwa? Bayangan itu merasa firasat buruk. Benar saja, Lin Tian tersenyum dan berkata, ayo, berlututlah di hadapanku. Seolah tidak bisa menahan perintah itu, bayangan itu berlutut di hadapan Lin Tian. Ia menggertakkan giginya, Lindi, kau tak bisa mempermalukanku seperti ini. Katakan siapa kau sebenarnya. Wajah bayangan itu berubah, seolah hendak mengungkap identitasnya, namun tiba-tiba ia menghancurkan dirinya sendiri, membakar jiwanya, dan meledak seketika. Lin Tian mengerutkan dahi, begitu kejam? Dari luar formasi, Sue bertanya penasaran, Guru, apakah dia sudah mati? Yang ini sudah mati, tapi sepertinya dia masih punya bagian lain. Sue mendesah, kenapa banyak sekali tubuh terpisahnya? Siapa yang tahu? Lin Tian hanya tersenyum getir. Sue kembali muram, padahal kita hampir tahu siapa dia sebenarnya. Tak masalah. Aku pasti akan menemukannya suatu saat nanti. Lin Tian menjawab dengan sorot mata dingin, lalu pergi dari sana bersama Sue, berencana mencari jalan menuju Shenyou. Setengah hari kemudian, patung batu di kediaman guru negara bersinar. Guru negara ketakutan. Berani-beraninya kau mengkhianatiku? Suara dari patung terdengar lemah. Guru negara buru-buru berkata gugup, aku tidak. Masih menyangkal? Guru negara berpura-pura bodoh, saya tidak tahu maksud Tuan. Aku memberimu mantra pemanggil roh, tapi kau malah menjebakku. Suara itu marah. Guru negara menjawab, saya tidak tahu bagaimana dia bisa tahu. Teruskan saja berpura-pura. Suara itu geram dan berkata, tunggu saja, aku akan membalasmu. Setelah itu, suara itu menghilang. Guru negara segera memberitahu Lin Tian. Lin Tian menenangkannya karena ia sudah menghancurkan salah satu bagian musuh, jadi untuk sementara mereka tidak akan muncul. Guru negara pun merasa sedikit lega. Lin Tian dan Sue tiba di sebuah kota kecil. Kota itu tampak sepi, bahkan saat berjalan di jalanan, suasananya terasa dingin. Guru, kenapa kita ke sini? Sue bertanya sambil melihat sekeliling. Lin Tian menjawab, aku mendapat peta menuju Shenyou. Di antaranya, kota ini adalah salah satu jalur masuknya. Tapi pintu masuknya harus dicari perlahan-lahan. Jadi, maksudmu kota ini punya pintu masuk ke Shenyou? Sue tampak tak percaya. Benar. Kalau kita tinggal beberapa hari di sini, mungkin kita akan menemukan sesuatu. Sue mengangguk, baik. Aku akan mencari tahu ke sekeliling. Kau tunggulah di tempat ini. Setelah itu, ia pergi menyelidik, sementara Lin Tian duduk di sebuah kedai teh. Tuan, ada yang bisa saya bantu? Pelayan kedai teh menyapa sopan. Lin Tian tersenyum, apa saja boleh. Pelayan itu tersenyum dan berkata, kalau begitu, saya akan menyajikan minuman khas kami, Shenyou Brewu. Shenyou Brewu? Lin Tian penasaran. Benar, itu ciri khas kami. Kenapa diberi nama begitu? Konon ada resep tua di kota ini, yang terkait dengan legenda Shenyou, jadi dinamakan Shenyou Brewu. Bolehkah aku melihat resepnya? Pelayan itu tersenyum canggung. Tuan, itu resep rahasia. Hanya keluarga pembuat minuman di kota ini yang boleh mengetahuinya. Saat Lin Tian mendengar ini, dia menatap Xiao Er. Jadi, kalian tidak punya resepnya? Tidak, anggur kami berasal dari beberapa keluarga, jawab pelayan itu, dan Lin Tian pun mengangguk paham. Kalau begitu, berikan aku beberapa botol.
Baik, Tuan. Setelah itu, pelayan pergi untuk mengambil beberapa botol anggur, dan Lin Tian mulai memeriksa anggur itu satu persatu. Setelah berkeliling selama 1 jam, Sue Wangyo kembali kepada Lin Tian dan tertawa. "Guru, kau ada di sini." "Ada kabar apa?" tanya Lin Tian. Dan Sue Wangyo dengan semangat berkata, "Aku baru saja keliling bertanya-tanya, dan mendapat kabar menarik." "Katakan." "Di sini, banyak orang tahu tentang Shenyou, tapi mereka tidak tahu di mana tempatnya atau bagaimana cara ke sana. Namun, ada beberapa hal yang berkaitan dengan Shenyou." Mendengar ini, Lin Tian bertanya, "Sebutkan." "Contohnya, ada jenis anggur yang disebut Shenyou Breu. Lalu ada sumur yang dinamakan Shenyou Well. Selain itu, ada tempat bernama Shenyou Pavilion." "Untuk apa Shenyou Well dan Shenyou Pavilion itu?" Katanya, sumur itu adalah sumur kuno, dan keluarga-keluarga besar di kota ini memerlukan air dari sana untuk membuat anggur. Maka dari itu, daerah itu dijaga oleh beberapa keluarga. Lin Tian tampak curiga, tapi Sue Wangyo melanjutkan, "Shenyou Pavilion bahkan lebih ajaib. Katanya, di sana, kamu bisa mencari informasi tentang Shenyou, tapi harganya cukup mahal." "Mencari informasi tentang Shenyou?" "Ya, misalnya, apa yang baru-baru ini terjadi di Shenyou." "Apakah informasi itu bisa dipercaya?" tanya Lin Tian, dan Sue Wangyo ragu-ragu. "Yah, aku tidak tahu. Soalnya belum ada yang benar-benar pergi ke Shenyou, dan kalaupun ada, tidak pernah kembali. Jadi, siapa yang tahu apakah kabar itu benar atau tidak?" Mendengar ini, Lin Tian tersenyum kecut. "Tak tahu benar atau tidak, tapi masih ada yang menjualnya?" "Bukan hanya menjual, bahkan banyak yang membelinya, terutama keluarga-keluarga besar di kota ini." "Oh, kenapa?" Katanya, selalu ada resep pembuatan anggur aneh atau senjata sihir yang bisa ditemukan dari sana. Lin Tian mengangguk, sepertinya yang mereka cari adalah sesuatu yang tidak ada di dunia para hantu dan dewa. Hampir begitu. Intinya mereka menginginkan barang-barang yang tidak tersedia di dunia ini. Lin Tian lalu berkata, "Baiklah, kita pergi lihat sumurnya dulu, lalu ke Shenyou Pavilion. Mungkin kita bisa menemukan sesuatu yang menarik." Sue Wangyo mengangguk senang dan pergi bersama Lin Tian. Namun, Lin Tian masih membawa sebotol anggur dan penasaran. "Guru, itu apa?" "Shenyou Breu." "Apa? Itu anggurnya?" Sue Wangyo memandang Lin Tian, dan Lin Tian mengangguk. Ia meminum beberapa teguk dan merasa aneh, sepertinya tak ada yang istimewa. "Anggur ini bisa menutrisi jiwa dan menghilangkan kelelahan," kata Lin Tian, dan Sue Wangyo bertanya heran, "Menghilangkan kelelahan? Untuk siapa?" "Aku, tapi hanya sedikit efeknya," jelas Lin Tian. Ia tidak tahu bahwa Lin Tian bisa menggunakan kekuatan surgawi, dan akan merasa lelah setelah itu. Jadi, dia tidak paham manfaat anggur ini. Sue Wangyo pun bertanya-tanya, "Guru, bagaimana cara membuat anggur ini?" "Pelajari dulu airnya, lalu pergi ke Shenyou Pavilion untuk bertanya. Mungkin kita akan menemukan sesuatu yang tidak terduga." Sue Wangyo mengangguk, lalu mengikuti Lin Tian menuju Shenyou Well. Namun, area sekitar sumur dijaga oleh pasukan penjaga, dan mereka melarang siapapun mendekat. Bahkan mereka memperingatkan Lin Tian, "Jangan melangkah lebih jauh, kalau tidak kau akan menyesal." Sue Wangyo tidak peduli dan berkata, "Lebih baik kalian minggir." "Kau suruh kami minggir? Hanya kau saja?" Salah satu penjaga tertawa, diikuti tawa para penjaga lainnya. Mereka jelas meremehkan Lin Tian dan Sue Wangyo. Sue Wangyo berkata, "Guruku ini sangat hebat. Aku tidak peduli siapa gurumu. Kalau kau datang ke kota ini, kau harus patuhi aturan kota ini," kata salah satu penjaga dengan sombong. Yang lain menimpali, "Benar, bahkan orang-orang dari dinasti hantu pun harus patuh." "Sepertinya aku harus menunjukkan kekuatanku," kata Sue Wangyo lalu menyerang, berniat memberikan pelajaran pada para penjaga. Tapi saat dia menyerang, sebuah perisai muncul di depan penjaga. Kekuatan perisai itu berasal dari formasi sihir kota ini. Jadi, serangan Sue Wangyo tidak berdampak apa-apa, membuatnya heran, apa yang terjadi? Penjaga itu tertawa, "Penjaga di sini terhubung dengan formasi kota ini. Jadi kalau kau menyerang kami, berarti kau menyerang seluruh formasi kota." Para penjaga lain ikut tertawa, ada yang mengejek, "Bodoh." Sue Wangyo pun berkata,
Guru, bagaimana menurutmu? Itu hanya formasi, jawab Lin Tian. Beberapa bayangan jahat pun muncul dan masuk ke dalam formasi kota. Para penjaga penasaran dengan apa yang dilakukan Lin Tian. Tunggu saja, kalian akan segera tahu, katanya. Mereka saling pandang, hingga Lin Tian berkata, sudah selesai. Sue Wangyou gembira dan kembali menyerang. Penjaga yang berdiri di depan masih mengira formasi akan melindunginya. Tapi siapa sangka, serangan Sue Wangyou kali ini membuat penjaga itu terpental. Penjaga lain ketakutan dan mengepung mereka. Kalian pikir bisa melawan kami? Para penjaga ketakutan, dan Sue Wangyou tertawa, tanpa formasi, kalian tak ada apa-apanya. Lalu dia menyerang lagi, membuat para penjaga terlempar dan orang-orang di jalan mulai berkumpul. Lihat, ada yang bikin keributan. Siapa mereka? Berani sekali buat onar di dekat Shinyowell? Mereka pasti bosan hidup. Saat orang-orang bergunjing, banyak penjaga lain datang. Pemimpinnya adalah seorang pria muda dengan tanda lingkaran hitam di dahinya. Saat para penjaga yang terluka melihatnya, mereka berteriak, "Tuan Wu, tolong kami. Tuan Wu, mereka membuat keributan di sini." Para penjaga minta bantuan, dan para penonton berkata, "Habis mereka." Benar, komandan militer dari kediaman wali kota sendiri sudah datang. Mereka tak akan bisa kabur. Pemuda itu menatap tajam pada Lin Tian dan Sue Wangyou. Aku Wu Fenghou, komandan kota ini. Siapa kalian berdua dan kenapa membuat keributan di sini? Darah lupa kekhawatiran memandang komandan muda itu. Kami hanya ingin melihat sumur ini, tetapi mereka tidak mengizinkan, bahkan menghalangi kami. Ketika Wu Fenghou mendengarnya, dia tertawa. Kalian berdua, ini adalah tempat pengambilan air bagi tiap keluarga. Orang luar tidak boleh masuk, jadi tolong patuhi peraturan di sini. Namun darah lupa kekhawatiran berkata, tak bisakah hanya melihat? Tidak bisa. Wu Fenghou menggeleng, namun darah lupa kekhawatiran berkata, kami harus masuk. Kalau aku tidak mengizinkan, lalu bagaimana? Wu Fenghou berkata dingin, sementara orang-orang di sekitar menatap dan mulai berbisik. Apa yang harus kita lakukan, Tuan? Itu terserah padamu, kata Lin Tian, dan darah lupa kekhawatiran kemudian menatap Wu Fenghou. Jadi, kalau aku bisa mengalahkanmu, kau akan membiarkan kami masuk. Bagaimana? Hanya kau? Wu Fenghou langsung melepaskan auranya, langsung naik ke tingkat Kaisar Hantu Bintang 9. Darah lupa kekhawatiran bingung, tadi kau tidak menunjukkan kultivasi ini, kenapa sekarang muncul? Kenapa? Mau mundur? Tanya Wu Fenghou, namun Lin Tian penasaran, karena ini hanya kota kecil, namun tersembunyi kekuatan seorang Kaisar Hantu yang kuat. Darah lupa kekhawatiran mendapat dukungan dari Lin Tian, jadi ia tidak peduli dan berkata, aku tidak menyesal. Bagus kalau tidak menyesal. Wu Fenghou tertawa aneh, lalu kedua tangannya membentuk jaring energi, yang menghasilkan banyak belenggu yang menjerat tubuh darah lupa kekhawatiran. Apa yang harus aku lakukan, Tuan? Aku juga akan memberimu kekuatan. Setelah berkata demikian, Lin Tian melepaskan bayangan misterius, yang menyatu ke tubuh darah lupa kekhawatiran. Seketika itu juga, darah lupa kekhawatiran merasakan peningkatan kekuatan jiwanya dan langsung bisa membebaskan diri dari ikatan. Wu Fenghou berkata dingin, kau curang. Aku tidak tahu apa yang kau maksud, jawab darah lupa kekhawatiran. Tadi ada kekuatan yang masuk ke tubuhmu, seru Wu Fenghou, dan darah lupa kekhawatiran menjawab, itu memang kekuatanku sendiri. Wu Fenghou tidak percaya. Dia menatap Lin Tian dan berkata, kau yang membantunya curang. Namun Lin Tian tertawa, kalau mau bicara soal curang, itu justru kamu. Maksudmu apa? Tanya Wu Fenghou. Lin Tian menjawab, ada kekuatan dalam tubuhmu, itu bukan milikmu. Tadi kau mengaktifkannya, dan itu kekuatan dari luar. Wu Fenghou terkejut, dia tak menyangka seseorang bisa melihat hal itu. Orang-orang di sekitar mulai penasaran. Darah lupa kekhawatiran tertawa, ternyata kau yang curang. Ada buktinya? Tanya Wu Fenghou. Darah lupa kekhawatiran memandang Lin Tian. Tuan, bagaimana cara membongkar dia? Serahkan padaku. Lin Tian tersenyum, lalu mengirimkan bayangan ilahi ke dalam tubuh Wu Fenghou. Begitu bayangan itu masuk ke jiwa Wu Fenghou, wajahnya langsung berubah. Tak lama kemudian, bayangan itu mengeluarkan sebuah jimat dan menyerahkannya pada Lin Tian. Jimat itu memancarkan kekuatan kuat dan cahaya hitam.
Di atasnya tertulis kata, kekuatan hantu. Sangat aneh. Lin Tian tersenyum, tanpa ini, aku ingin lihat seberapa hebat kau sebenarnya. Wu Fenghou memandang Lin Tian dengan marah, kembalikan padaku, anak kecil. Kembalikan? Menurutmu mungkin? Tanya Lin Tian. Kau yakin tidak akan mengembalikannya? Tanya Wu Fenghou. Tidak akan, kata Lin Tian. Wu Fenghou marah, baiklah, kalau begitu jangan salahkan aku. Setelah itu, Wu Fenghou mulai menyerang Lin Tian dengan kekuatan dari ranah emas. Namun sebelum dia sempat menyentuh Lin Tian, bayangan ilahi masuk lagi ke tubuhnya. Wu Fenghou panik dan berkata, keluarkan itu. Satu pikiranku saja cukup untuk menghisap habis jiwamu, kata Lin Tian sambil tertawa. Wu Fenghou ketakutan, apa yang kau mau? Jangan ganggu aku. Untuk pertanyaan lainnya, nanti akan aku tanya. Setelah berkata demikian, Lin Tian menyuruh Wu Fenghou untuk memimpin semua orang mundur. Meski sangat tidak rela, Wu Fenghou tak punya pilihan selain menuruti. Maka Lin Tian dan darah lupa kekhawatiran berhasil mendekati sumur itu. Sumur tersebut sangat besar, dan air di dalamnya berwarna hitam serta memancarkan cahaya hitam. Tuan, air apa ini? Ini sejenis air. Lin Tian mengambil sedikit air dari sumur, namun saat disentuh ternyata transparan. Kenapa bisa terlihat hitam tapi sebenarnya transparan? Lin Tian penasaran, lalu bertanya pada Wu Fenghou, kenapa airnya terlihat hitam, tapi ketika disentuh jadi transparan? Wu Fenghou menjawab, air ilahi ini memang seperti itu sejak dulu. Air Shenyou? Ya, katanya air ini berasal dari Shenyou, jawab Wu Fenghou dengan terbata-bata, membuat orang-orang di sekitar terkejut. Air ini benar-benar dari Shenyou? Sepertinya rumor itu benar. Orang-orang berdiskusi, dan Lin Tian kembali bertanya pada Wu Fenghou, kau tahu resep pembuatan arak Shenyou? Tidak tahu. Itu urusan keluarga-keluarga pembuat arak. Meski aku dari kantor wali kota, aku tak punya wewenang menanyakannya. Lin Tian mengangguk, lalu bertanya, kau tahu bagaimana caranya ke Shenyou? Wu Fenghou menggeleng. Tidak tahu. Lin Tian melihat ke kerumunan, lalu mengeluarkan 10 jimat. Siapa yang tahu lokasi Shenyou? Ini untukmu. Semua orang saling pandang. Jelas tak ada yang tahu. Dan seseorang berkata, anak muda, tiap hari orang-orang di sini mencari tahu soal Shenyou, tapi tak ada yang tahu di mana. Jadi, jangan buang waktumu. Namun Lin Tian belum mau menyerah. Ia pun menatap Wu Fenghou lagi, bawa aku ke wali kota kalian. Ah! Wu Fenghou tak menyangka Lin Tian ingin menemui wali kota, tapi Lin Tian tersenyum. Kenapa? Ada masalah? Tidak, akan aku antar. Wu Fenghou ketakutan, terutama karena bayangan misterius di tubuhnya terasa bisa menyedot jiwanya kapan saja. Maka Wu Fenghou membawa Lin Tian dan Sui Qingyou ke kediaman wali kota. Orang-orang di sana belum tahu apa yang terjadi, namun saat melihat Wu Fenghou membawa orang luar, mereka semua tampak curiga. Wu Fenghou membawa Lin Tian ke halaman belakang, di mana seorang lelaki tua sedang duduk. Di atas kepalanya berputar arus udara hitam. Kadang naik ke langit, kadang turun, tampak aneh. Saat Wu Fenghou dan lainnya datang, orang tua itu menutup matanya dan berkata marah, Komandan Wu, bukankah sudah kukatakan? Kalau tidak penting, jangan ganggu aku. Wali kota, ada seseorang yang ingin bicara denganmu, kata Wu Fenghou gugup. Wali kota terlihat agak tidak sabar dengan matanya yang tertutup. Aku tidak suka diganggu saat berlatih, kau tidak tahu itu? Markuis Wu Feng terlihat canggung, tetapi tetap berkata, Tuan, kedua orang ini punya urusan penting. Apa yang lebih penting dari latihanku? Sang wali kota marah, namun Markuis Wu Feng tak tahu harus berbuat apa, hanya bisa menatap Lin Tian dan Sui Xiaoyu. Namun Sui Xiaoyu tertawa, sebaiknya kau bicara dengan guruku, atau kau takkan punya kesempatan untuk berlatih lagi. Mendengar ini, pihak lawan langsung marah, mengangkat kekuatan di atas kepalanya dan langsung menyerang Sui Xiaoyu. Serangannya kuat, tapi saat hampir mengenai Sui Xiaoyu, Lin Tian menariknya mundur ke samping. Serangan pun meleset dan menghantam bangunan di dekatnya. Boom, bangunan itu pun runtuh. Markuis Wu Feng terkejut, tapi Sui Xiaoyu tersenyum. Kau boleh marah, tapi itu tak akan berguna karena kau tak bisa menyentuh guruku. Wali kota menatap Lin Tian dengan tajam, kau hanya berada di ranah Dewa Emas, kenapa bisa bereaksi secepat itu?
Kalau kau mau bicara baik-baik denganku, aku akan memberitahumu, kata Lin Tian sambil tersenyum, matanya memancarkan cahaya aneh. Apa maksudmu? Tanya wali kota. Lin Tian tersenyum dan bertanya, di mana Shen You itu? Wali kota langsung menunjukkan sikap dingin. Kalau aku tahu, apa aku masih di sini? Apa? Kau tidak tahu? Tanya Lin Tian. Wali kota menjawab, meski kami memiliki hubungan dengan Shen You, kami hanya meniru dan mempelajarinya, tapi belum pernah pergi ke sana. Kalau orang biasa mungkin percaya, tapi Lin Tian hanya tersenyum. Oh? Hanya belajar dan meniru? Semudah itu? Apa maksudmu? Wali kota mulai tidak nyaman. Lin Tian bertanya, apakah kau pernah mendengar Shen You Pavilion di kota ini? Pernah, jawab sang wali kota. Di sana, kau bisa membeli banyak barang dari Shen You. Kalau kau ingin belajar, silakan pergi ke sana sendiri. Tapi kalau ingin mencari tahu tentang Shen You, sebaiknya kau lupakan saja. Itu tidak mungkin, ujarnya dingin. Lin Tian masih tak percaya. Ia menatap wali kota dan berkata, sebagai pemimpin kota ini, kau pasti mengenal baik Shen You Pavilion, kan? Apa maksudmu? Aku ingin kau membawaku ke Shen You Pavilion, bicara baik-baik dengan orang-orang di sana, dan lihat dari mana mereka mendapatkan semua barang itu. Wali kota tertawa. Bocah, kau pikir aku takut padamu? Berani-beraninya menyuruhku. Aku tidak menyuruhmu. Aku hanya mengajakmu berdiskusi. Tapi kalau kau tidak mau, ya terpaksa aku gunakan cara lain. Cara lain? Wali kota tak senang dan mengeluarkan pusaran hitam yang mengelilingi Lin Tian dan Sui Xiaoyu. Marquis Wu Feng tahu wali kota marah dan berkata, kalian berdua, lebih baik minta maaf. Namun Sui Xiaoyu tertawa, tak perlu, guruku akan menyelesaikan ini sebentar lagi. Marquis Wu Feng tak menyangka Sui Xiaoyu begitu berani. Wali kota pun berkata, kalian kira kekuatanku palsu? Kekuatannya nyata, tapi kekuasaanmu tak seberapa, ucap Lin Tian sambil mengulurkan telapak tangan dan langsung menghantam wali kota, yang terkena serangan itu secara langsung. Wali kota terkejut, bukankah dia hanya berada di ranah emas? Sui Xiaoyu tertawa, banyak orang kuat seperti kau yang dipermalukan oleh guruku. Wali kota mencoba menahan amarahnya. Aku baik-baik saja. Oh ya? Hati-hati kalau guruku menyerang lagi, kau bisa celaka, kata Sui Xiaoyu memperingatkan. Wali kota diam-diam ketakutan dan tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Jangan pergi, kata Marquis Wu Feng, heran. Apa dia kabur? Tiba-tiba wali kota muncul di belakang Lin Tian dan mengulurkan tangan kanannya yang bersisik, mengeluarkan kekuatan besar. Tapi Lin Tian menghilang begitu saja. Wali kota kaget. Bahkan tanpa bantuan bayangan, Lin Tian bisa bergerak begitu cepat. Saat itu, Lin Tian jatuh dari atas kepala wali kota, dan membuat rohnya seperti mengeluarkan asap. Wali kota mundur ketakutan, menatap Lin Tian, kau. Lin Tian tersenyum, aku tak ingin membunuh, tapi kalau kau terus melawan, aku takkan segan-segan. Wali kota masih enggan menyerah dan mulai melafalkan mantra. Suara gaib mulai terdengar di sekitar Lin Tian, seolah ingin menghancurkan rohnya. Tapi Lin Tian tidak terpengaruh sama sekali. Apa yang terjadi? Wali kota bingung. Lin Tian tersenyum, kenapa tidak kau coba teknikku? Setelah itu, Lin Tian melepaskan Soul Saling Talisman, membuat roh wali kota tak terkendali. Wajahnya pun berubah panik, apa yang kau lakukan? Agar jiwamu patuh, jawab Lin Tian. Wali kota ketakutan, dan sebelum dirinya sepenuhnya tersegel, ia mundur cepat dari Lin Tian dan menatapnya seperti melihat monster. Siapa kau sebenarnya? Aku hanya orang yang ingin pergi ke Shen You, jawab Lin Tian sambil tertawa. Wali kota frustasi dan bertanya, kalau aku membawamu ke Shen You Pavilion, kau takkan menyusahkanku lagi? Itu tergantung sikapmu, jawab Lin Tian. Wali kota akhirnya menyerah, baik, aku akan mengantarmu. Lin Tian puas, lalu berkata, kalau begitu, tunjukkan jalannya. Wali kota pun memimpin, dan Lin Tian menarik kembali bayangannya dari tubuh Marquis Wu Feng. Mereka berjalan bersama. Marquis Wu Feng hanya bisa terdiam. Astaga, dia benar-benar mengerikan. Wali kota, yang sudah tahu betapa menakutkannya Lin Tian, tak berani macam-macam. Sambil berjalan, dia bertanya, bolehkah aku tahu, teknik apa yang kau gunakan tadi?
Itu hanya segel jiwa, jawab Lin Tian. Wali kota terkejut, tapi kau hanya berada di ranah emas. Itu karena aku mempelajari teknik pinjaman jiwa. Wali kota semakin terkejut, jangan-jangan kau berasal dari klan peminjam jiwa? Meminjam jiwa? Tidak juga. Wali kota bertanya lagi, lalu kenapa kau ingin pergi ke Shenyou? Lin Tian memandang penguasa kota dan berkata, aku hanya ingin pergi ke Shenyou. Aku dengar banyak orang ingin pergi ke Shenyou, tapi hanya sedikit yang bisa sampai di sana atau pulang dengan selamat. Apa? Banyak orang datang padamu? Tanya Lin Tian, dan penguasa kota tersenyum kecut, memang banyak, tapi sebagian besar kutolak, dan hanya beberapa yang kuperkenalkan ke pavilion Shenyou, namun mereka semua diusir kembali. Jadi kau harus bersiap secara mental. Namun Lin Tian tertawa, dari nada suaramu, sepertinya pavilion Shenyou ini benar-benar tahu bagaimana cara pergi ke Shenyou. Aku tidak tahu. Bagaimanapun juga, pemimpin pavilion Shenyou adalah orang yang bahkan pemimpin keluarga besar pun tak berani menyinggungnya. Setelah mendengarnya, Lin Tian menatap ke atas dan bertanya, bagaimana formasi ini bisa ada? Penguasa kota melihat ke atas dan berkata, oh, itu dibuat oleh pavilion Shenyou. Gunanya untuk mencegah orang membuat onar. Sudah berapa lama pavilion Shenyou ini ada? Tanya Lin Tian lagi, dan penguasa kota menjawab, seingatku, sejak aku menjadi penguasa kota, pavilion itu sudah ada. Jadi bisa dibilang sejarahnya cukup lama. Mendengar itu, Lin Tian tersenyum, mungkin pavilion Shenyou ini akan sangat menarik. Namun penguasa kota terlihat canggung. Bukan aku yang sombong, tapi di pavilion Shenyou ada banyak ahli mengerikan. Aku di sana hanya bisa dianggap seperti adik kecil. Aku tak menyangka seorang penguasa kota bisa merendahkan diri begitu. Aku hanya bersikap realistis, kata penguasa kota dengan wajah malu. Lin Tian hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Sampai akhirnya mereka tiba di pavilion Shenyou, namun pintunya tertutup. Pintunya tertutup, guru, jelas penguasa kota, pavilion Shenyou biasanya memang tertutup. Kenapa begitu? Tanya Lin Tian penasaran. Barang-barang yang dijual di pavilion Shenyou sangat mahal. Orang biasa tidak mampu membelinya, jadi dalam sehari belum tentu ada satu orang pun yang datang. Karena itu mereka menerapkan sistem permohonan. Permohonan? Lin Tian tampak curiga, dan Sue Wangyou juga penasaran, harus mengajukan permohonan untuk masuk? Aku yang akan mengajukan, kata penguasa kota. Setelah itu, penguasa kota mendekat ke pintu dan mengetuk beberapa kali. Lalu muncul seseorang yang tampak seperti penjaga toko, dan dia berkata, mengapa Anda datang, penguasa kota? Kami ingin bertemu dengan pemimpin pavilionmu. Pemimpin pavilion? Mana mungkin? Penjaga itu langsung menolak. Penguasa kota bertanya, kenapa tidak bisa? Sang penjaga menjawab, pemimpin kami tidak pernah menerima tamu. Jika kalian butuh sesuatu, tulis saja formulir permohonan. Nanti akan kami kabari biayanya. Penguasa kota terlihat canggung dan berkata, mereka ingin pergi ke Shenyou, jadi. Begitu kata-kata itu keluar, sang penjaga tertawa, penguasa kota, Anda tahu kami ini pavilion Shenyou. Kami tidak menjual barang-barang menuju Shenyou. Penguasa kota hanya bisa melirik ke arah Lin Tian, namun sebelum Lin Tian berbicara, Sue Wangyou berkata, guru, biar aku saja. Ia lalu berkata pada penjaga toko, sebaiknya kau bawa kami menemui pemimpin pavilionmu. Kalau aku tidak mau? Penjaga itu mulai tak sabar dan tanpa ingin mengusir mereka. Namun Sue Wangyou tersenyum, kalau tidak, kami akan menerobos masuk. Menerobos? Konyol. Setelah itu, beberapa pengawal keluar, semuanya berada di level Kaisar Dewa Hantu Bintang 9. Penjaga toko berkata dingin, masih ingin membuat onar? Penguasa kota buru-buru berkata, jangan gegabah. Namun Sue Wangyou mundur ke sisi Lin Tian sambil mengeluh. Guru, kenapa kota ini selalu punya banyak ahli tiap kali kita bergerak sedikit? Karena kota ini memang tidak sederhana, jawab Lin Tian. Sue Wangyou mendengus, lalu sekarang bagaimana? Masalah kecil seperti ini serahkan saja pada bayangan dewa. Begitu berkata, Lin Tian mengirim bayangan dewa ke arah penjaga toko. Penjaga itu langsung merasa ada yang tidak beres dan panik. Apa yang kau lakukan, anak muda? Aku hanya mengirimkan teman. Tapi kalau kau tidak jujur, dia akan menelan jiwamu.
Kata-kata Lin Tian membuat penjaga itu ketakutan. Kalau ada yang perlu dikatakan, katakan saja. Antarkan kami, kata Lin Tian singkat. Penjaga itu langsung mengangguk dan membuka pintu. Para penjaga lainnya hanya bisa melongo. Penguasa kota pun kebingungan. Lin Tian dan Sue Wangyou masuk ke toko bagian depan dan lanjut ke halaman belakang, di mana mereka melihat banyak kaisar dewa hantu berkeliaran. Mereka semua sangat kuat. Penjaga toko berkata, aku hanya bisa mengantar sampai sini. Untuk pemimpin pavilion, dia selalu berpindah-pindah. Aku pun tak tahu di mana dia. Setelah mengatakan itu, ia tampak takut pada Lin Tian. Penguasa kota lalu berkata, biar aku yang bicara dengan mereka. Ia pun berkata kepada para penjaga, tuan-tuan, kami ingin bertemu dengan pemimpin pavilion kalian. Orang-orang itu menatap tajam dan dingin, seolah ingin langsung mengusir mereka. Melihat itu, Sue Wangyou memperingatkan, sebaiknya kalian tidak gegabah, atau kalian akan menyesal. Siapa bilang kami yang akan menyesal? Tiba-tiba terdengar suara dari atas atap. Di sana duduk seorang pemuda dengan pedang panjang di punggungnya, menyeringai pada Lin Tian. Penguasa kota langsung berkata dengan hormat, Pangeran Yu. Pemuda itu bertanya sambil tersenyum, penguasa kota, apa kau lupa aturan pavilion Shinyou kami? Penguasa kota tampak canggung, masalahnya, kami sudah bilang, tidak boleh membawa orang luar. Tapi kau tidak mau dengar. Sekarang kau bahkan menyandera penjaga toko kami. Kau ingin mati? Penguasa kota langsung panik, Pangeran Yu, ini bukan salahku, mereka yang memaksa. Aku tak punya pilihan. Lin Tian melihat bagaimana penguasa kota begitu takut pada pemuda itu, lalu ia berkata, aku ingin bertemu pemimpin pavilionmu. Siapa kau? Punya kualifikasi apa? Jawab pemuda itu meremehkan. Sue Wangyou tidak senang dan berkata, sebaiknya kau jawab cepat, kalau tidak, saat guruku bertindak, kau akan celaka. Mendengar itu, pemuda itu tertawa, sudah bertahun-tahun tak ada yang bisa mengalahkanku, apalagi cuma seseorang dari ranah emas. Jangan remehkan guruku, sanggah Sue Wangyou, namun pemuda itu mengejek, apa hebatnya dia selain mengendalikan orang dengan sesuatu? Sue Wangyou yang marah ingin menyerang, tapi Lin Tian malah tertawa dan berkata, sepertinya kau memang ingin menguji kekuatanku. Aku rasa kau yang ingin mencobaku, jawab pemuda itu sambil menjentikan jarinya. Seketika, pedang spiritual yang kuat melesat ke arah Lin Tian, seolah ingin menembus jiwanya di tempat. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos, besok kita lanjut lagi oke?